إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di subuh yang mudah-mudahan bercahaya, kita diizinkan Allah kembali duduk bersama untuk sama-sama mengaji dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dalam hari ini kita belajar sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya hari kiamat nanti. Kita sampai pada bab yang ke-179. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu yanmi khairan bainan nas. Babun yanmi khairan bainan nas, yani hadha babun, ini bab tentang orang yang yanmi khairan, yanmi dengan makna yarfa atau yansur, khairan kebaikan, bainan nas di antara manusia. Jadi kalimat yanmi artinya adalah memberitakan. Misalnya fulan yanmi al-hadith ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah yarfa'ul hadith ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdullah ibn Salih, telah menceritakan kepadaku atau kepada kami hadis ini Abdullah ibn Salih al-Hadrami al-Misri, ma'ruf dengan Katibul Laits. Katibu Al-Laits, penulis hadis-hadis Laits ibn Sa'ad. Qala haddatsani Al-Laits, dia berkata telah menceritakan kepadaku Al-Laits, Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri Abu Muhammad Al-Fahmi. Qala haddatsani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yani Yunus ibn Yazid
Al-Aili Al-Misri an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, masyhur, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi Al-Himyari, anna ummahu Umma Kulthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'aid akhbarathu, bahwa ibunya Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, akhbarathu, menceritakan kepadanya, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas, فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أخرجه البخاري ومسلم أيضا، المؤلف أخرجه أيضا في الصحيح، وكذلك مسلم وأبو داود والترمذي. نعم، وهذا حديث صحيح. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis ini diriwayatkannya dari jalan Abdullah bin Saleh Katibul Lais, dari Lais ibn Sa'ad, dari Yunus bin Yazid Al-Aili, dari Ibn Shihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari ibunya Ummi Kulthum ibnatu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan dari orang-orang yang fasik anak-anak yang salih dan salihah. Uqbah bin Abi Mu'aid adalah salah seorang pentolan kafir Quraisy dulu, sedangkan anaknya jadi salah seorang perawi hadis dan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas, tidak dihitung berdusta orang yang mendamaikan antara orang yang bertikai. Fayaqulu khairan, lalu dia mengucapkan yang baik, au yanmi khairan, atau memberitakan yang baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, masukkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah min babil adab, sebab al-kazib, dusta itu tidak masuk adab yang baik, bahkan seburuk-buruk adab. Bahkan orang beriman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mungkin berdusta. Ya, kalau yang berdusta berarti tidak beriman atau kurang iman. Karena sifat orang beriman mungkin terpeleset dengan maksiat. Ditanya ke Nabi, mungkin tidak orang beriman itu melakukan perbuatan zina? Kata Nabi, mungkin, tapi bukan boleh maksudnya. Yang salah paham pula, boleh bukan. Mungkin tidak orang mukmin itu mencuri? Ya mungkin terjadi darinya, tapi jangan salah paham bahwa mencuri boleh, tidak. Ya, ini kadang-kadang ada pula orang salah paham. Saya kepada mahasiswa saya katakan, kalian kalau terlambat saya biarkan masuk, ya walaupun semenit menjelang usai pelajaran, saya bilang.
Rupanya dipahaminya Ustaz Dasman bolehkan terlambat masuk. Itu salah paham terpaksa diralat kembali. Akhirnya awal-awal banyak yang terlambat saya. Rupanya salah paham tadi. Ya, awak bilang supaya yang terlambat jangan, ya daripada nggak hadir lebih baik hadir walaupun saya sedikit. Yang punya halangan, rupanya dipahaminya kalau terlambat apa? Boleh terlambat masuk. Padahal bukan itu maksud kita. Sama dengan ini juga. Nabi katakan orang beriman mungkin tidak berbuat dosa dan maksiat. Mungkin. Mungkin ya. Tapi bukan berarti boleh. Jelas ya. Jadi bukan berarti boleh. Boleh mencuri. Bukan tidak boleh mencuri. Boleh berzina. Tidak boleh. Tapi mungkin tidak orang beriman melakukan itu. Mungkin saja. Artinya tidak mengikis keimanan seperti lalu ditanyakan Nabi SAW, ayakzibul mu'min, orang beriman berdusta apa tidak? Kata Nabi, la. Kalau dusta tidak mungkin orang beriman berdusta. Berarti kalau orang berdusta berarti berarti bukan sifat orang beriman, bukan adab orang beriman. Kalau dusta itu bukan adab orang beriman. Kalau ada orang berdusta, sekalipun ustaz, sekalipun ulama, berarti ya alim tapi ghairu mu'min atau naqisul iman. Orang itu saking prinsipnya masalah sidq itu. Karena sifat orang beriman itu as-sidq. As-sidq. Kalau tidak sidik berarti tidak sifat orang beriman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya orang-orang yang berdusta sekalipun dia hafiz, misalnya ada di antara orang perawi hadis tidak salah namanya Jami' bin Muhammad al-Hafiz, tapi kazab, tapi pendusta. Dia hafal banyak. Jadi jangan, tidak aneh bila ada ahli al-kazib, ya, walaupun hafal kutubus sittah. Misalnya kan kadang dielulukan masa hafal kutubus sittah, tapi suka berdusta. Kata Imam Al-Zahabi, wala karamah. Walaupun dia hafal seluruh kitab di atas dunia ini, tapi pendusta, maka kita katakan kazab. Walaupun dia hafiz seluruh kitab hadis semuanya, tapi kan kazab, riwayatnya tetap tidak di pendusta. Diterima hadisnya? Ya, tidak diterima walaupun dia hafiz. Demikian juga orang-orang yang kazab. Nah, supaya membuat kita tidak menuduh orang yang berdusta dalam mendamaikan orang, yaitu dia dalam rangka ada dua orang berseteru, ya, kalau saya dengan Dr. Hidayat misalnya diadu-adu sama murid masing-masing. Ini guru-guru sekarang kan mudah diadu-adu oleh jemaahnya. Ustaz Hidayat, saya dengar Ustaz Dasman tadi nyindir Ustaz terus kerjanya misalnya. Nah, sampai pula kita, ya. Atau mungkin dokternya terprovokasi. Akhirnya besok dia nyindir saya terus. Akhirnya murid saya lapor lagi. Akhirnya terus habis lapor-lapor terus, akhirnya terjadi saya terpengaruh, dokter terpengaruh, hanya kami pecah. Kalau bahasa kita pecah kongsi, ya, pecah kongsi, rusak hubungan gara-gara propo. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya di ustadz kecil, ustadz besar pun sering terjadi ini. Saya menyaksikan sendiri, diadu oleh murid-murid. Ini murid-murid yang tidak beradab, ini yang begini nih, suka memfitnah gurunya, mengadu domba gurunya, seolah-olah gurunya petinju. Karena guru tidak sadar pula mau diadu domba gitu. Iya, antum sudah bergaul, misalnya saya dengan beliau sudah bergaul puluhan tahun lamanya, sudah teruji, tapi gara-gara ada yang provokasi sekali ucapan saja, terbuka kedoknya Dr. Hidayat rupanya, ya sekali ini langsung merubah keadaan. Semalam kami
di tempat seseorang, orang yang sudah kami kenali sejak lama, keikhlasannya, dia membantu dan sebagainya, tiba-tiba ada satu orang yang menuduh dia tidak jujur. Nah, kalau saya mudah terprovokasi, apa yang saya lakukan? Langsung kerak rotan. Oh, pokoknya kamu penipu rupanya ya. Enggak. Saya sudah tahu orangnya, sudah terbiasa dengannya. Lalu datang satu isu yang mungkin dia salah menafsirkan, atau orang yang sedang marah karena kecewa misalnya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Jelasnya kadang hanya dugaan-dugaan. Makanya terjadi kita harus klarifikasi dan konfirmasi. Ini penting sekali, penting sekali, dan harus juga berani untuk terbuka. Jangan suka, orang kita ini itulah bedanya, memang dia senyum sama kita tapi dendam membara. Dia senyum sama kita tapi dendam membara. Akhirnya dipeluknya kita tikam dari belakang. Nauzubillah, ini tidak baik. Jadi oleh sebab itu, nah bila ada tuan-tuan melihat dua orang yang berseteru gara-gara isu yang tidak benar, lalu datang orang yang berinisiatif ingin mendamaikan di antara keduanya. Nah, datanglah Syekh Ustaz, datang ke Ustaz Hidayat. Ustaz, saya sebenarnya tidak percaya yang terjadi antara Ustaz ini begini-begini. Dan sebetulnya saya sudah klarifikasi ke Ustaz Dasman begini-begini. Dia pokoknya menyebut yang baik-baik, walaupun saya tak katakan itu. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan. Ya, untuk mendamaikan. Lalu dia mengatakan sesuatu, saya memuji habis-habisan, bahwa saya sama sekali tidak ada menyimpan kemarahan dan seterusnya. Walaupun tidak ada sama sekali saya katakan itu. Setelah pas itu datang pula ke saya, Ustaz, saya dengar Ustaz dah begini-begini, mengatakan yang baik-baik, fayanmi khairan fayaqulu khairan. Akhirnya kami pun bisa bersama kembali dan kembali seperti semula. Nah, yang seperti ini kata Nabi SAW, laisa bil kadzab. Yang seperti ini tidak dihitung berdusta, tidak dihitung berdusta, karena yang dia katakan kebaikan, ya, untuk mendamaikan antara dua orang sahabat atau dua orang bersaudara yang bertikai. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila terdengar dari saudara kita sesuatu, ya, jangan lama-lama tidak bertemu, ya, cepat bertemu. Karena bertemu itu menghilangkan sakwa sangka. Pokoknya bencinya luar biasa katanya kan. Kata yang ini, benci sama Ustaz itu luar biasa. Saya tidak ngira Ustaz katanya, tidak ngira. Yang ngadu juga gitu, tidak mengira saya seperti itu. Setelah bertemu rupanya nggak ada apa-apa. Ya, orang kalau benci susah disembunyikan. Senyumnya senyum terpaksa. Itu tidak pernah pelajari senyum terpaksa. Hah? Kami ada belajar, ini senyumnya terpaksa, ini senyumnya lepas sukarela, ini senyumnya hanya senyum kamuflase di atas di depan kamera. Harus dibedakan senyum depan kamera dengan senyum sungguh, harus dibedakan. Ini kadang-kadang disamakan semuanya. Itu pernah belajar sih, belajar senyum terpaksa, senyum tak diduga, tidak pernah kan? Coba pelajari itu. Cara tatap mata, pandang kitab, pokoknya tak benar dan tidak dia, tak benar dan tidak. Nanti datang pelajari curiga pula. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kata Nabi SAW yang mendamaikan orang, lalu mengatakan yang baik untuk supaya damai di antara kedua yang bertikai, itu tidak disebut dengan al-kazam, tidak disebut dengan al-kazam, tidak dihitung berdosa. Lalu Ummu Kulsum, ibunya Humaid bin Abdurrahman, menambahkan hadisnya, qalat, dia berkata, walam asma'hu, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW
yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kazib illa fi thalath. Saya tidak mendengar Nabi memberikan rukhsah, keringanan dusta yang sering dikatakan orang, atau perkataan dusta yang sering dikatakan orang, kecuali dalam 3 perkara atau 3 masalah. Tidak boleh, tidak pernah saya mendengar Nabi SAW menghalalkan dusta kecuali pada 3 perkara atau 3 keadaan. 1, al-islahu bainan nas, yaitu mendamaikan antara masyarakat atau orang yang berseteru atau berselisih. Karena memang prestasi terbesar syaitan itu memang memecah belah. Makanya saya katakan, kalau ada orang tukang pecah belah itu syaitan. Ya, kalau ada orang yang membubarkan pengajian itu syaitan. Ya, karena syaitan itu, antum tahu enggak? Ketika dia datang ke umat Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus, tampilannya seperti apa? Hah? Lupa antum. Ketika syaitan, iblis datang mempengaruhi umat Nabi Nuh supaya berbuat syirik, datangnya tampilannya seperti apa? Seperti preman atau seperti ustad? Saya lupa antum. Seperti ustad. Dia gayanya gaya kiai besar. Nah, kalau mana ada orang mau disesatkan kalau kecuali oleh kiai, kecuali oleh ustad. Jadi datang iblis dalam bentuk ustad besar. Ketika orang bersekongkol nak membunuh Nabi di malam hijrahnya, iblis datang lagi rapat kan? Nggak ingat abang tuh, abang tukang absennya. Orang rapat di Darun Nadwah waktu itu, ya, lalu syaitan datang menyamar sebagai apa? Ustadz juga, penasehat, orang yang berpengalaman dari Najd katanya, ya, tampilannya meyakinkan, ya, lalu datang membawa makar. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi selalu datangnya seperti ustadz. Nah, kalau ada ustadz kerjanya tukang bubarkan pengajian, berarti jelmaan syaitan. Nah, walaupun ustadz, karena memang tidak mungkin orang akan mempercayai ini harus dibubarkan kecuali ada rekomendasi dari ustadz. Berarti ustadznya antum yang bilang. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang mati. Maka hati-hati. Kalau nak jadi ustadz, jadikan ustadz yang menghidupkan pengajian, jangan yang tukang bubarkan pengajian, supaya tidak mengikut cara syaitan. Nah, karena syaitan itu ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Dan Allah memang sudah menjadi sunnatullah dijadikannya musuh-musuh para nabi itu, para ulama itu, para pendakwa itu, syayatinul insi wal jin, syaitan di kalangan manusia dan jin, ada semuanya. Oleh sebab itu antum pilih aja nak jadi ustad. Jadi ustad yang menjadi utusan syaitan atau menjadi ustad yang menjadi utusan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, tidak terhitung dusta satu orang yang mendamaikan, bukan orang yang menyebabkan orang berselisih. Yang mendamaikan dengan apa? Ya, satu tentu saja dengan ilmu, dengan kitab wa sunnah, dengan mengembalikan umat kepada jalan yang lurus. Jangan mendamaikan ikut yang salah, itu tidak damaikan namanya, akan tetap potensi bermasalah sepanjang masa. Ya Ustaz, ya, misalnya terjadi tabrakan antara 2 mobil, yang satu di jalur yang benar, satu di jalur yang salah. Datang Pak Polantas, polisi, lalu damaikannya, lalu dia benarkan yang salah dan dia salahkan yang benar. Ini damai namanya? Tidak mendamaikan. Ini buat permusuhan. Ini ada dulu di sana, ada orang Sudan tabrakan sama orang Saudi.
Lalu polisinya bela-belain orang kampungnya. Biasa lah kan, kita kan di sini juga gitu. Kalau polisi orang Ocu nanti misalnya, lalu tabrakan saya orang Ocu dengan antum orang Ocu juga, yang bukan Ocu tunjuk tangan misalnya. Tentu ketika saya lihat namanya, ayo salah Ocunya kan, manonya kan, Mujalai, kasa kampung dan di Pulau Jayang misalkan, itu nyambung cerita lagi. Akhirnya dia ada kecenderungan, ini ya. Ini bicara tentang yang tidak yang tidak istiqamah di atas hukum. Lalu dikatakan disalahkannya yang bukan orang Aju tadi. Damai jadinya enggak? Bisa damai kayak gini? Enggak. Akhirnya dia hanya mengatakan begini aja lah, kalian perbaiki mobil masing-masing. Berarti kan damai judulnya nih. Mana mau orang Sudannya? Karena dia yang ditabrak. Jelas? Akhirnya tidak selesai masuk orang Sudan dan mobil ditabraknya mobil orang tuh. Sekarang saya yang salah katanya. Paham enggak? Tidak selesai karena ada ketidakadilan di dalamnya. Yang jelas orang ini salah, tapi karena sekampung lalu disalahkan orang lain, karena sepaham lalu disalahkan yang benar. Karena ada kita yang seperti itu, karena sepaham ini kita bela yang sepaham dengan kita ini, walaupun yang benar ini. Akhirnya masuk dia lagi dalam mobilnya, masuk gigi satu, tabraknya mobil orang tuh. Sekarang tulis tilang, saya yang salahnya. Paham nggak? Nah, jadi banyak orang yang kadang-kadang seperti itu. Dia di jalur yang salah, tapi karena sepaham dengan yang memutuskan, istilah saya bilang wasit ikut main. Kalau wasit ikut main, ya menanglah kesebelasannya. Ya bang ya, nak gol, prit, offside. Nah, kemudian dia bisikkan kepada seluruh pemainnya, tackle aja ya, di diving saja. Pokoknya apa kalian lakukan, saya tidak tiup fluid. Apa lakukan aja. Habis itu ada yang usung piala, nanti dia yang jadi pemenangnya. Apa sebab? Wasit ikut main. Itu adil bermainnya? Tak akan adil. Kok sampai sini? Contohnya, jadi kalau yang begini bisa mendamaikan, yang begini bisa mendamaikan? Tidak mungkin, sebab dia menyebelah. Nah, yang mendamaikan adalah yaqulu khairan wa yanmi khairan, yaitu yang mengatakan yang baik, pergi ke sini, lalu dia masing-masing, ya kalau di misalnya dalam masalah agama, dari nasihati yang ini, lepas itu baru dipertemukan, akhirnya dinamaikan. Bukan justru ini dihasut-hasut, ini dituntut-tuntut. Akhirnya apa yang terjadi? Wasit ikut bermain, akhirnya wasitnya jadi pemenang. Dan ini adalah cara-cara syaitan dalam mengatur permainan. Baik. Kemudian wahaditsir rajuli imra'atahu, termasuk yang dibolehkan kita mengatakan sesuatu yang tidak seperti yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan, atau dalam bahasa vulgarnya boleh berdusta, adalah seorang suami ingin menenteramkan istrinya. Jelas ya? Nah, apa contohnya? Apa contohnya? Nggak ada yang punya istri nampaknya. Istri antum mulai curiga misalnya, abang kok lambat terus pulang misalkan, siapkan dadamu untuk tempat dia bersandar, lalu belai, ini ada 18 tahun semua ini enggak, lalu bilang, tidak akanlah abang kan berpaling, tak ada yang lebih cantik di dunia ini dari dirimu. Coba bayangkan, dusta enggak itu? Dusta. Nah, tak ada yang lebih cantik dari dirimu. Tapi istri, walaupun dia tahu itu dusta, senang sekali. Cobalah nanti sampai di rumah. Iya, jadi tahu dia tahu dia bukan yang paling cantik, tapi dia tetap akan senang dengan itu.
Dan antum juga tahu bahwa istrimu bukan yang paling cantik di dunia, tapi dia akan menerima ini yang namanya sihir yang halal itu. Jadi dusta yang dihalalkan. Ada seorang laki-laki, ya jenius, dia punya 2 istri. Istrinya selalu, yang satu minta, abang siapa yang paling abang cintai di antara kami berdua nih? Ini kan, akhirnya dia buat modus, bicara, besok datang ke rumah saya, lalu tanyakan siapa di antara kedua istri saya yang paling saya cintai, saya akan jawab nanti. Tapi pura-pura berbisik, tapi keraskan suara. Apa yang lakukan? Di sebelum tamu ini datang, masing-masing dikasihnya uang, sejumlah uang, ya anggaplah 100 dirham. Ini dikasih, yang satu juga dikasih 100, ya yang satu dikasih 100 dirham, yang satunya juga 100 dirham. Nah, lalu datanglah kawannya tadi bertamu, lalu tanya, ngomong-ngomong nih Ustaz Dasman, antum kan punya istri 2 ini, siapa yang paling Ustaz cintai di antara keduanya? Jangan keras-keras, tapi sengaja suaranya keras juga supaya kedengaran oleh masing-masing. Nah, yang bilang, ya ini rahasia kita, tahu enggak kamu yang paling saya cintai di antara mereka berdua, yang hari ini saya kasih uang 100 dirham atau dinar. Kan dua-duanya kan dikasih tadi. Alhamdulillah, rupanya saya yang paling cintai abang. Di sebelah juga bilang, alhamdulillah saya yang paling dicintai. Nipu nggak? Nipu nggak? Ya nipu sebenarnya, tapi nipu halal ini. Nipu yang halal. Jelas? Yang namanya hati, antum pasti cenderung pada salah satunya. Sah? Pasti ada kelebihan yang paling antum suka. Di sini mungkin ada kekurangan yang paling antum tidak suka. Yang namanya manusia kan tidak ada sempurna. Kita pun tidak juga sempurna. Apalagi kita yang asalnya saja. Kita kan asalnya, istri kita diciptakan dari tulang rusuk kita. Taib. Dia yang diciptakan dari yang tulang yang bengkok saja. Nah, kita yang asal saja tidak sempurna, apalagi yang dari awalnya memang bengkok. Nah, awak diciptakan dari tanah hitam saja, tanah hitam, tanah liat. Nah, jadi mungkin gimana ya, pokoknya kemudian diciptakan dari ma'in mahin, air yang hina. Tapi Allah SWT angkat kita, karena ini namanya sihrun halal atau kazibun halal, yang dibolehkan. Yang ketiga, wa hadithil mar'ati zawjaha. Demikian juga sebaliknya, perempuan atau istri juga berbohong untuk menyenangkan hati suaminya. Misalnya kalau dapat suami misalnya yang mungkin penghasilannya tak seberapa, ya, lalu dibelikan sesuatu yang sebenarnya bukan itu yang diinginkan, tetapi karena pandainya menyenangkan hati suaminya, dia bilang, alhamdulillah bang, begini ini luar biasa. Maksudnya luar biasa jeleknya. Iya, tapi luar biasa. Ini dengan buktinya setiap hari saya pakai terus, supaya dia colonnya modelnya dipakai tiap terus karena suka, bukan supaya cepat lusuh dipakai dibeli lagi nanti yang lain. Nah, coba sepatu yang abang beli itu ke masjid saya bawa, ke arisan saya bawa, pergi mandi saya bawa, kemana-mana saya bawa, ke sawah pun saya bawa. Supaya apa? Pergi ke masjid mudah-mudahan hilang. Nah, ya, kata Ustaz Akmal kan, sepatu tidak diganti Ustaz. Udah lama saya letak sembarangan sepatu ini supaya diambil orang, gak ada yang ngambil. Jadi sampai sekarang belum ada alasan untuk ganti sepatu. Gitu lebih kurang. Nah, yang seperti ini dihalalkan boleh. Nah, ini dibolehkan. Jadi dipakai terus supaya cepat diganti. Nah, pokoknya ini dibolehkan oleh Nabi alaihissalatu. Sebenarnya kan tidak dosa sebenarnya kan. Kan kesenangan hati itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menerima. Bagaimana kita menerima.
Kalau lapangan kita luas, ini ibaratnya ibarat apa, ada seorang, tapi kisahnya tidak bersanad nih Ustaz, tapi ada sering dikisahkan seorang tuan guru atau kiai, dia datangi seorang anak muda. Anak muda ini kisahnya putus cinta nih Ustaz. Jadi hatinya sangat tertekan, jiwanya tak tahan lagi menanggung beban, sampai-sampai nak mengakhiri hidupnya. Datang ke saya tidak tahan lagi, katanya. Apa yang tidak tahan, katanya? Diceritakan kisahnya. Saya tidak banyak cerita, ini orang belum siap terima ceramah ini. Ya, orang seperti itu jangan banyak ceramah. Ya, apa yang dilakukan? Ambil garam 1 genggam, masuk dalam air 1 gelas. Lalu dikacau, diaduk, terus suruh anak muda itu minum. Ini tes waras atau tidak waras lagi. Kan itu kan tes kewarasan ya. Pintar juga sih nampaknya. Akhirnya kasih minum, habiskan minumnya. Gimana rasanya? Kalau dia bilang manis, ini putus harapan kita untuk perbaiki ini. Masih dibilangnya pahit, saya habiskan. Masih pahit? Masih. Kata Syekh, alhamdulillah, berarti masih bisa diterapi, karena garam yang banyak itu masih terasa garam. Kan masih bisa ada harapan tuh. Tapi kalau dia bilang luar biasa Syekh, katanya, kan itu udah payah tuh. Akhirnya ditariknya, ya kita ke belakang, pergi ke belakang pondok padepokannya. Belakang pondoknya ada sungai jernih mengalir, di sebelah berlatarkan hutan. Dulu kan pondok-pondok dekat hutan kan. Nah, duduk di depan itu, nengok air yang jernih ini. Yang minum garam tadi gimana? Tentu pengen minum, tapi Syekh sengaja tahan dulu, dibawa duduk dulu. Lepas itu saya ambil lagi garam, masukkan ke dalam telaga tadi, mata air telaga itu, lalu diaduk di tepi telaga. Lalu dia bilang, kamu mau minum ya? Ya, terlambat ya saya menawarkan. Ngangguk dia kan, iya saya mau minum. Coba minum di sini. Apa kata saya? Lalu setelah minum sepuasnya, gimana rasanya? Segar, katanya. Masih segar, berarti masih bisa diistirahatkan ini. Akhirnya saya bilang, baru diajak duduk, sebenarnya wahai anakku, musibah itu semuanya sama. Antum mengalami putus cinta misalnya, orang semua juga mengalami hal yang sama. Bahkan lamaran ditolak ada juga kan. Iya kan, lamaran ditolak kan, sehingga lahir kaidah, lamaran ditolak, dukun bertindak. Sakit memang. Jadi dukun bertindak ya. Masih ada sampai sekarang. Masih juga. Masih banyak dukun bertindak. Jadi ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tapi ibarat air tadi, air yang sedikit dikasih garam segenggam pahit, sedangkan air yang banyak dikasih garam segenggam tidak masalah, tidak berpengaruh. Nah, jadikanlah hatimu luas, jangan jadikan hati sempit. Karena sempit, dikit saja musibah, dikit saja tersinggung, dikit orang mencela, langsung down, hilang semangat, mati langsung, tidak bisa dicas lagi. Tidak bisa dicas lagi. Ini kalau berdakwah ini sebentar gantung sorban. Kalau sorban lah, kalau atau sal, kalau main bola gantung sepatu, kalau nak tinju gantung sarung. Ini tidak bisa, makanya harus lapang. Itu aja bedanya.
Kalau hati antum lapang, sekeras apapun orang mencaci, dia akan bosan sendiri. Bosan sendiri. Kadang-kadang nakal juga saya lihat komentar orang terhadap kita kan. Buat status di tag-nya kita. Akhirnya mereka sendiri sesama mereka tidak usah lagi di komentarin, tidak akan dijawabnya itu kan. Rasakan. Untuk apa saya menjawab? Ya, misalnya saya dibilang bongak misalnya. Masa dokter bongak? Kan tidak mungkin. Sah? Kemudian kalau saya tidak bongak, walaupun seluruh dunia ini bilang saya bongak, saya tetap tidak akan bongak. Sah? Betul sih? Tidak akan ada orang yang berkata. Justru dia yang dipebongak orang nanti. Tapi kalau saya ikut komentari bongak, itu baru ikut bongak saya. Tahu bongak bang? Tahu Andiu. Ada yang bilang, masa sudah jadi dokter di luar negeri pula, enggak. Makanya saya belajar dari Musa, Nabi Musa alaihissalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam kan dituduh sama Fir'aun dengan berbagai tuduhan. Alam nurabbika fina. Ya kan? Kemudian wa qatalta nafsan. Ini dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Dijawabnya, ya, kalau kamu pelihara saya, ala an abbatta bani Israel. Kamu yang memperhamba bani Israel. Akhirnya saya lahir dalam keadaan ketakutan ibu saya. Akhirnya saya tanpa perbuatan saya, tanpa keinginan saya harus berada di istana kamu karena kamu zalim. Sah? Adapun saya membunuh orang itu, waktu itu saya belum berilmu. Kemudian kalau saya serahkan diri kepada kamu Fir'aun, kamu tuh orangnya nggak adil. Sebab seperti tadi, satunya dari kaum Fir'aun, satu Bani Israel. Kau pokoknya hukum yang berlaku, pengikut Fir'aun pasti benar, Bani Israel pasti lawan benar, ya salah, pasti salah. Oleh sebab itu saya lari karena nggak ada keadilan di sini. Akhirnya saya lari keluar negeri karena tidak ada keadilan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adapun tuduhan inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun, ini rasul yang diutus kepada kalian ini gila, Nabi Musa tidak jawab. Nabi Musa tidak jawab. Apa sebab? Pertama, dia tidak gila. Yang kedua, Fir'aun tahu dia tidak gila. Buktinya Fir'aun tahu bahwa dia tidak gila. Hah? Tahu tidak Fir'aun dia tidak gila? Tahu. Apa buktinya? Dikasuskan. Sebab kalau sudah gila dikasuskan lagi. Kan tidak dikasuskan. Makanya banyak di Indonesia orang kalau sudah tersangkut kasus langsung gila. Atau digilakan. Coba lihat, bukan beberapa waktu yang lalu banyak kiai, ustadz, dai yang diserang orang tak dikenal kan? Ya tak? Habis itu langsung gila. Mungkin juga dikasih obat gila orang, nggak bisa juga mungkin ya. Gila tidak akan dikasuskan lagi. Bukti. Nah, sekarang Fir'aun kasuskan tidak Musa? Dikasuskannya. Kan diperkarakan Musa alaihissalam. Tidak tahu balas budi kamu katanya. Masya Allah, betul juga. Saya tidak pandai baca balai jasonya. Awak membuahnya kan. Kita yang memeliharanya sejak kecil tapi tidak pandai berbalas budi. Gimana nak berbalas budi? Kamu tuh zalim. Ya, jasa untuk memelihara sejak kecil itu hilang gara-gara kezaliman itu. Apalagi jasa mampu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Zalim dengan makna seluruhnya. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa bebas berdakwah gara-gara itu Fir'aun zalim tadi. Adapun jasa dia untuk memelihara Nabi Musa sejak kecil gara-gara kezalimannya juga. Sehingga Nabi Musa kan lahir di tahun seluruh yang lahir laki-laki dibunuh. Kan Fir'aun kan setahun tidak dibunuh, setahun dibunuh. Nabi Harun lahir di tahun tidak diberlakukan hukum bunuh bagi bayi Bani Israel. Bani Israel aja, kalau kaum Koptik enggak, Bani Israel aja. Bani Israel yang lahir dibunuh
Nabi Harun lahir di masa tidak diberlakukan, sedangkan Nabi Musa lahir di masa diberlakukan. Makanya Harun aman, Musa tidak aman. Makanya ketika itu Nabi Musa katakan, apa namanya, kamu itu hai Musa, Fir'aun, saya masuk ke istana itu bukan atas kehendak saya, tapi karena konsekuensi dari aturan dan undang-undang yang kamu tetapkan. Jelas ya? Masyaallah. Jadi syahid di sini, orang mencaci maki, mencela, merendahkan dengan yang tidak ada pada kita, tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab, lapangkan saja hati. Jelas ya? Banyak kan pembuangan, apa istilah dalam komputer, apa namanya itu? Recycle. Recycle bin, apa mana bin itu? Badan intelijen. Apa itu ya? Apa maknanya? Keranjang sampah ya. Banyakkan aja, anggap aja itu sampah-sampah yang berserakan, buang ke tempat-tempat yang jauh. Ya, jangan masukkan pikiran. Sebab apa? Antum dibilang tadi, seperti saya kata-kata, dibilang bodoh, antum tidak bodoh. Semua orang tahu bahwa antum tidak bodoh. Antum bilang gila, alhamdulillah antum tidak gila. Hari ini memang kita sebagai dai tidak pernah dibilang gila. Apa sebab? Sebab kalau gila hari ini identik dengan wali. Jadi mereka tidak mau akui kita jadi wali. Sebab kalau ada gila nanti jadi wali majzub. Zaman Nabi nggak ada wali majzub. Jelas? Zaman Nabi itu wali majzub tidak ada. Makanya Nabi dibilang gila. Untung juga kita hari ini. Istilah wali majzub membuat orang tidak sebut kita gila. Sebab kalau udah gila nanti diangkat jadi wali. Ini untung juga ini. Sebab kalau ada yang tuduh Ustaz Dasman gila katanya kan, pasti nanti pengikut akan bilang, berarti dari jadi wali Ustaz. Makanya mereka tidak bilang kita gila. Jelas? Allahumma musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke sini, buat dusta dalam 3 keadaan seperti ini tidak dihitung dusta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat lain menambahkan adalah dusta di dalam peperangan. Ya, dusta dalam peperangan, karena al-harbu khid'ah. Karena perang itu adalah ketika perang berkecamuk memang tipu daya. Nah, mungkin tu bilang siap saya nak nembak, tidak mungkin. Emangnya siap gerak saya akan tembak kalian, tidak ada itu. Bahkan suara teriakan pun kalau bisa dikurangi dalam peperangan, kecuali peperangan di masa orang dulu ya head to head memang, face to face memang. Sekarang kan pada sembunyi semua. Makanya itu mungkin rahasianya, wallahu alam, perempuan tidak wajib berjihad. Sebab kalau perempuan berjihad bahaya, sering tertangkap kita. Apa sebab? Cium, hau katanya langsung itu. Perempuan kan otomatis berteriak, otomatis menjerit. Oleh sebab itu makanya perempuan tidak diwajibkan berjihad. Sering ya, kalau antum lihat di film-film perang kan sering itu. Awalnya nak selamat, tiba-tiba gara perempuan jadi tidak selamat, karena jihad itu memerlukan apa namanya khid'ah. Sedangkan perempuan itu paling sering dijadikan sebagai umpan oleh orang. Oleh sebab itu makanya perempuan dalam Islam tidak diwajibkan pergi berjihad fisabilillah, di antara hikmahnya. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sinilah dulu kita mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan dipraktikkan nanti sampai di rumah. Ya, bilang sama istri masing-masing atau suami masing-masing cara untuk menyenangkannya walaupun tidak sesungguhnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah
dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.